Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kuliah, lebih baik, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat besar kita semua, terutama hajat besar kami yang sedang berproses untuk menyelesaikan lantai 2 asrama putri santri SMP dan SMA, semoga segera selesai. Dan semoga apa yang menjadi hajat besar teman-teman semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala mana wa kamana wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam li husulil maqasidana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini saya dari tadi coba untuk share screen, nampaknya tidak pernah bisa ini. Terpaksa kamu harus dengeran ocehan saya saja ya, sambil kemudian tetap diringkas pelan-pelan, ya, diringkas pelan-pelan. Tema kita hari ini ialah paradigma Quranik, ya. Insya Allah ada beberapa tema, yaitu pertama kemu'jizatan Al-Quran, ya, makna Al-Quran dan kemu'jizatannya. Kemudian baru lanjut ke sifat-sifat Al-Quran, ya, sifat-sifat Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Insya Allah akan ada 3 subtema di atas. Wah. Ya, mohon didengarkan kemudian sambil dicatat. Karena saya tadi share screen tidak bisa ini. Izin tanya Pak, tadi Apa? judulnya apa Pak? Paradigma Qurani. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Oh, ini baru mau bisa nih. Nah. Tema kita ialah paradigma Qurani atau paradigma Al-Quran. Nah, Al-Quran ini insya Allah kita akan 2 pertemuan ya. Akan ada 2 pertemuan tema tentang Al-Quran. Ya, supaya teman-teman semua paham dan mengerti tentang kitab sucinya. Banyak di antara kita itu nggak ngerti. Ya, nggak ngerti tentang kitab suci kita. Ketika ditanya Al-Quran itu apa? Kitab suci saya. Ya, ketika ditanya lebih lanjut, apa kitab suci kamu? Kelebihannya nggak tahu. Nah ini, ya, belajar coba untuk mengerti. Nah, sambil diringkas. Di sini nggak ada penjelasannya, di slide hanya gambaran-gambaran umumnya. Al-Quran ialah kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biwasilati Jibril alaihi salam, dengan perantara Jibril, ya. Durasi turunnya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehingga kemudian ulama Al-Quran atau ulama pakar-pakar sejarah Al-Quran itu membulatkannya menjadi 23 tahun. Artinya proses yang begitu panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya. Kenapa Al-Quran, ya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebegitu lama? Ya. Al-Quran pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu dengan gelondongan, ya, dengan sempurna, dengan utuh, itu di langit Baitul Izzah. Di langit Baitul Izzah Allah turunkan Al-Quran sempurna, 114 surat.
Ya. Kemudian Allah turunkan terperinci sampai menyentuh dataran dunia, sampai menyentuh dataran bumi dan memasuki kalbu setiap manusia, setiap mukmin itu selama 23 tahun. Kenapa Allah turunkan bervariatif seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya bahwa bumi yang menjadi ya langit ya bumi ya bumi yang langitnya menjadi tempat turunnya Al-Qur'an, tempat disimpannya Al-Qur'an ya, itu menjadi mulia. Baitul Izzah ini kan langit-langit bumi kan. Baitul Izzah itu langit-langit bumi. Yang kamu bisa lihat, yang kita bisa lihat. Itu tempat itu menjadi mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Nah, fungsi kedua, Al-Qur'an kenapa diturunkan oleh Allah di langit bumi? Yang kedua, Al-Qur'an menjadi sarana proteksi. Tolong yang tidak punya kepentingan dimatikan mic-nya ya. Dimatikan speakernya. Al-Quran menjadi sarana proteksi bagi penduduk bumi ya, menjaga dari segala macam godaan-godaan serta potensi-potensi keburukan yang diakibatkan oleh makhluk-makhluk laknatullah. Ya, banyak sekali makhluk laknatullah kan. Nah, mereka semua itu tidak bisa memasuki area Baitul Izzah yang dilapisi oleh Al-Quran. Ketika sudah memasuki area Baitul Izzah sudah otomatis tertolak. Tolong yang Faris Albani, kalau emang tidak niat serius kuliah, keluar aja kamu. Dari tadi ganggu aja itu. Saya tandai namanya ya, diingat-ingat ya, namanya Faris Albani ya. Kalau nggak niat kuliah, keluar aja kamu. Dari tadi mic-nya ganggu bener. Oke, kita lanjut. Fungsi ketiga, selanjutnya fungsi ketiga. Ya. Fungsi ketiga ialah Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan ke bumi, memasuki dada manusia, ya, dada seorang mukmin, dada seorang nabi, dan disampaikan oleh nabinya. Itu selebar arahnya kan banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk menjadi penghafal Quran. Di Quran surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu ayat secara eksplisit bercerita tentang menghafal Al-Quran. Ada surah Al-Qamar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Itu sudah jelas pula ayat berisi tentang syariat menghafal Al-Quran. Dan secara eksplisit yang selanjutnya ya, fabi ala rabbikuma tukadziban, tentu itu Allah sudah anugerahkan berbagai macam karunia melalui indra-indrawi kita, tapi kita tidak mau menggunakannya untuk dalam tanda kutip menghafal Al-Quran. Nah, karena dahulu basis penyebaran Al-Quran itu by hafalan, bukan by tulisan. Nah, tulisan itu datangnya jauh sekali eranya, di era dinasti Abbasiyah. Ya, Nabi hidup selama memerintah Islam itu selama 23 tahun. Ketika Nabi menerima wahyu usia 40 sampai usia 63. Itu Nabi memerintah Islam, memerintah agama, memerintah negara
ya, mengatur sistem, membuat tatanan masyarakat, membuat tatanan kehidupan, membuat tatanan hukum, menjadi pelopor berbagai macam. Itu Nabi pelopor semua itu. Itu selama 23 tahun Nabi membuat pondasi-pondasi itu. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, anak dari paman Nabi, ya, anak dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu punya dinasti namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini banyak sekali raja-rajanya. Lanjut, dinasti Umayyah bergeser. Dinasti Umayyah redup, bergeserlah ke dinastian, ke kerajaan, menjadi kerajaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini itu juga bertahan selama beberapa tahun, ya. Selama beberapa tahun. Kemudian baru muncul berbagai macam tulisan-tulisan Al-Quran. Itu karena banyaknya permintaan dari kalangan-kalangan non-Arab, ya. Karena yang masuk Islam kan bukan hanya bangsa Arab, tapi bangsa-bangsa non-Arab, kita sebut Ajam, ya. Bangsa-bangsa Ajam ini banyak masuk Islam, sehingga kemudian keterbatasan untuk memahami teks-teks suci Al-Quran, ya. Keterbatasan dalam memahami. Tolong itu siapa itu yang masih? Adi Prayogo, niat kuliah enggak? Mikmu masih hidup itu. Saya delete aja dari kelas. Jengkel. Nggak niat kuliah, tak blokir kamu. Jengkel saya. Nah. Oke, ganggu aja itu. Ada lagi yang pengen nyoba? Yang pengen nyoba ngidupin mic, nggak punya kepentingan ngidupin mic. Ada lagi yang pengen nyoba? Ganggu aja. Oke. Selanjutnya ya kita ulang karena banyak teman-teman yang serius ini nampaknya daripada yang ganggu-ganggu tadi. Nah, munculnya tulisan itu di era dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dengan rajanya namanya Raja Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini, daerah Harun ar-Rasyid ini menjadi era keemasan ya pada zaman kerajaan dahulu, ya. Pada zaman kerajaan menjadi era keemasan bagi umat Islam. Karena apa? Muncul berbagai macam gagasan-gagasan baru, terobosan-terobosan baru. Nah, salah satunya ialah terobosan dalam pemberian dobat wasyak titik-titik yang ada dalam Al-Quran maupun harokat-harokat yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu semua tanda-tanda dalam Al-Quran, titik maupun harokat itu diprakarsai oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Makanya kemudian muncullah mushaf Al-Quran yang sampai sekarang bisa kita baca. Kalau dahulu Al-Quran itu teman-teman, kitabnya itu tanpa tulisan. Semua penyebarannya melalui lisanun Nabi, ya, melalui lisannya baginda Nabi. Jadi Nabi mengucapkan, para sahabat mengikuti seperti layaknya Iqra. Iqra-nya Jibril diikuti oleh bacaan Iqra-nya baginda Nabi. Dengan bahasa lain menggunakan metode drill, ya. Di drill. Jibril mengajarkan dengan mendrill baginda Nabi. Begitu baginda Nabi mengajarkan kepada sahabat, namanya mendrill. Ya, mendrill. Jadi semua bacaan-bacaan Al-Quran itu by hafalan, ya, by hafalan. Sehingga pelafalannya mengikuti apa yang diucapkan oleh baginda Nabi, baik itu makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya, bentuk bibirnya, cara melafalkannya. Semuanya ikut Nabi. Nah, Nabi pun ketika turun wahyu tidak serta-merta dihafal, tapi Nabi memerintahkan sahabat-sahabat terdekat Nabi, ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib, ada
Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha, dan sahabat-sahabat lainnya. Karena turunnya Al-Quran, wahyu Al-Quran ini kan tidak tentu di Gua Hira. Iya, yang pertama di Gua Hira. Tapi untuk wahyu-wahyu yang selanjutnya, itu turunnya di berbagai macam tempat. Nah, Nabi itu sosok yang benar-benar ummi, tidak ngerti baca dan tulis. Tapi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang cerdas, punya kemampuan baca, punya kemampuan tulis. Sehingga kemudian sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tadi diberitahu oleh baginda Nabi untuk menuliskannya. Ada di pelepah kurma, ada di dinding-dinding bangunan, ada di kulit-kulit hewan, ya, ada di kulit rusa, ada di kulit onta, berbagai macam. Nah, itu menjadi awal mula turunnya Al-Quran, dan proses ini terus berlangsung sampai 23 tahun. Ya. Kemudian misalkan ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga hafalannya? Ya, menjaga hafalannya. Ya, bukankah baginda Rasul itu hafidh Quran? Iya, hafidh Al-Quran. Bagaimana cara menjaganya? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini satu-satunya manusia yang memiliki anugerah Allah hafalan yang sangat kuat. Tidak pernah salah dalam membaca, mengulang hafalan. Nah, baginda Rasul itu setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan itu selalu menyetorkan semua hafalannya dengan cara talaqi syafahi kepada Jibril. Terus Jibril datang ke rumah baginda Nabi, ngaji bareng, simaan bareng. Itu setiap bulan suci Ramadan. Selepas sholat tarawih, Jibril datang, kemudian hingga waktu malam. Terus satu malam hingga selesai semua ayat yang telah diturunkan Allah. Terus begitu sampai kemudian selesai 23 tahun, 30 juz, ya, 114 surat selesai, Nabi pun menghafalnya selesai bersama Jibril. Murojaahnya, menghafalnya serta menjaga hafalannya agar tetap terjaga itu bersama Jibril. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sunnah akbar Nabi, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong sunnah akbar, sunnah Nabi itu macam-macam. Ada yang melihara jenggot, ada yang celananya isbal, harus cingkrang, ya kan? Ada yang harus jidatnya hitam, ya macam-macam lah, macam-macam. Tapi sesungguhnya sunnah akbar Nabi yang memang setengah wajib itu menghafal Al-Quran. Setengah wajib itu menghafal Al-Quran. Ya, gampang kalau cuma manjangin jenggot, celananya jadi cingkrang, jidatnya jadi hitam, ngomongnya fasih, ya. Kemudian jadi gaya-gaya kayak gitulah, ya. Kemudian circle-nya merubah circle. Nah, seperti yang biasa terjadi di lingkungan kampus, ya. Ya itu gampang sekali, teman. Yang sulit ialah bagaimana kita semua bisa mengamalkan sunnah akbar Nabi, yaitu menjadi penghafal Al-Quran, ikut menghafal Al-Quran. Ya, itu yang berat, ya, yang berat. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Al-Quran ini kitab suci yang unik, ya. Ya. Kitab suci yang unik, ya. Bukan hanya sebagai objek bacaan, karena makna secara harfiahnya ialah objek bacaan, tapi juga Al-Quran ini disebut sebagai sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu tidak percaya, ya silakan laksanakan, coba, ya, silakan laksanakan. Ketika kamu sedang kondisi benar-benar oleng, ya, lelah tanpa arah, kemudian
kamu butuh sandaran yang benar-benar kuat, ya, cobalah sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian selesai itu kamu baca Al-Quran, bukan Al-Quran yang ada di HP kamu ya, tapi mushaf Al-Quran beneran ya, yang memang ada lembaran-lembarannya, ada covernya, kamu baca, ya, kemudian kamu akan rasakan dampaknya. Kamu akan rasakan dampaknya. Ya. Makanya kalau kata Imam An-Nawawi ya, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab wa Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi ngomong, ketika engkau idza aradta an tatakallama ma'allah, ketika engkau ingin ya, ingin bercakap-cakap, ngobrol sama Allah, ya, maka faqra'ul Quran, maka bacalah kalian Al-Quran. Itu kata Imam An-Nawawi. Dan memang ini sesuai dengan hadis Nabi, ya. Al-Quran itu sarana kita untuk berkonsultasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak formal. Kalau sarana kita komunikasi kepada Allah secara formal itu dengan sholat. Tapi secara kita ngobrol, benar-benar mencurahkan isi hati, benar-benar untuk ngobrol bebas tanpa batas, ya, layaknya teman, layaknya sahabat, layaknya saudara, layaknya sedulur, itu dengan baca Quran. Itu dengan baca Quran. Makanya nggak ada cerita orang yang senang baca Quran, senang sholat, senang baca Quran, kemudian hidupnya mudah sekali gelisah, mudah sekali merana, mudah sekali hilang arah. Nampaknya enggak. Karena memang implikasi dari membaca Al-Quran itu ketenangan rohani yang ia dapatkan. Karena ketenangan ini menjadi ketenangan yang abadi, ya. Beda dengan ketenangan-ketenangan yang sifatnya jasadi. Jasad itu teman, itu selesainya ketika perut dalam kondisi kenyang. Perut kenyang, itu selesai. Ia akan tenang. Tapi ketika perut tidak kenyang, ia terus akan meronta-ronta. Tapi kalau ruhani, tidak melulu soal jasad. Jasad boleh saja tidak makan. Tapi kalau rohani kita bahagia, kita tetap kuat menjalani prosesnya. Contohnya puasa. Puasa kita tidak makan. Tidak ada yang rokok, tidak ada yang minum. Toh. Tapi kita kuat menjalaninya. Kuat menjalaninya. Karena apa? Bahagia, rohaninya bahagia. Jadi kekuatan fisik kita itu akan mampu dikalahkan, ya, oleh kekuatan rohani kita. Ya. Kita nggak ngurus bagaimana fisik kita, nggak akan ngurus, nggak usah diurus. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga stabilitas kesehatan rohani ini. Sehingga kemudian kalau sehat rohaninya, ya, secara rohani ia sehat. Sholatnya sempurna, baca Qur'annya istiqomah, hadir taklimnya istiqomah, kemudian zikirnya rajin, belajarnya rajin, insya Allah ya akan mulia hidupnya. Oke, teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sebagai kitab suci bagi umat manusia. Saya kira bukan umat muslim saja ya. Al-Quran ini kitab suci bagi semua umat manusia. Bukan umat muslim saja. Semua umat manusia. Ya. Semua umat manusia itu kitab sucinya Al-Quran. Jadi hal ini dimaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Nah, surah Al-Kahfi, surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk jadi obat dan jadi rahmat bagi orang-orang yang percaya. Nah, kemukjizatan Al-Quran itu teman, ya. Kemukjizatan Al-Quran itu bukan hanya dapat atau berimplikasi terhadap orang-orang yang
Muslim kemudian mempercayainya, enggak. Asal dia punya iman, percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci Allah. Al-Quran itu memang kitab suci yang Allah berikan bagi manusia. Apapun agamanya, ia akan berdampak terhadap dirinya. Ya, kalau tidak percaya, banyak sekali ya. Barusan beberapa hari yang lalu, hari apa itu? Hari Senin, ya hari Senin. Saya ditelepon sama kawan. Kawan ini Cina, ya punya sahabat Cina. Kemudian kawan Cina ini, yang kawan saya punya sahabat Cina ini, sahabatnya nelpon saya, orang Cina itu. Ya. Nelpon untuk minta doa supaya perusahaannya segera laku. Coba Pak Ustadz dizikirkan, diwiridkan, ya, dizikirkan, diwiridkan. Padahal orang Cina, agamanya Tionghoa, tapi ia nggak minta tolong dengan kelompok-kelompok Cina, justru ia datang ke kalangan agamawan umat Islam. Ya, karena apa? Karena ia yakin dengan Al-Quran. Mas, saya tanya, kenapa sampean malah minta tolong saya? Saya percaya Al-Quran, Pak Ustadz. Walaupun saya agamanya Tionghoa, Masya Allah. Nah ini ya, ini yang kita sebut sebagai bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab suci umat Islam, tapi kitab suci umat manusia. Ya. Namanya kitab suci umat manusia ya untuk semua. Ya, asal dia punya iman terhadap Al-Quran, dia akan punya dampak. Ya, kemujizatan itu akan muncul bagi siapapun yang mempercayainya. Kita lihat saja nih, ketika baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul kan bukan siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa. Mungkin pernah saya sampaikan di pengajian Masjid Raya At-Tanwir bahwa baginda Rasul ini kan sosok nabi yang benar-benar ummi, tidak bisa baca tulis, ya, benar-benar polos, tidak punya kemampuan untuk analisis terhadap sesuatu, karena nggak ada background, nggak punya background untuk itu. Padahal Jazirah Arab dikepung oleh berbagai macam imperium besar, ya kan? Kita sudah pernah jelaskan di pengajian Masjid Raya Tanwir. Tapi muncullah sosok Nabi yang luar biasa, yaitu baginda Nabi. Ditambah lagi, ya, ditambah lagi, semua yang diucapkan Nabi itu bukan hanya informasi terkait orang-orang yang dahulu, enggak, tapi juga terkait semua tentang orang-orang yang akan datang. Tentang orang-orang yang akan datang. Ya, jadi informasinya itu informasi bukan hanya tentang orang-orang dulu, tapi masa yang akan datang. Ya, ada manusia bisa menyampaikan tentang kondisi tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir, bagaimana dunia ini akan berakhir. Itu kan hebat sekali. Nah, itu semua informasi itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana alam ini tercipta, bagaimana alam ini kemudian bisa bertahan, bagaimana alam ini supaya tidak rusak. Itu ada tips and tricksnya dalam Al-Quran. Dan itu disampaikan oleh baginda Nabi. Ya, disampaikan oleh baginda Nabi. Tapi namanya Nabi, ini Nabi bukan sosok yang benar-benar kosong, tidak. Tapi Nabi ini Nabi yang sangat cerdas. Karena Nabi punya sifat fatonah, cerdas. Sekali diberitahu, ia langsung paham dan langsung menjadi terbuka wawasan-wawasan pada pintu-pintu wawasan lainnya. Satu wawasan terbuka, ratusan bahkan ribuan pintu wawasan, ya, wawasan lainnya itu ikut terbuka. Itu baginda Nabi. Itu baginda Nabi. Makanya Makanya kemudian Nabi dalam menyampaikan, ya, Nabi dalam menyampaikan itu dengan bahasa kaumnya. Surah Ibrahim dijelaskan dalam surah Ibrahim, ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi kami tidak turunkan seorang utusan kecuali dengan gaya bahasa dari kaumnya sendiri.
Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab. Nabi menggunakan gaya bahasa Arab. Ini perumpamaan ya. Andai Nabi diturunkan ke Indonesia, ya saya kira Nabi akan menggunakan bahasa Indonesia untuk dakwahnya. Karena Nabi nggak diturunkan di Indonesia, ya nggak ngerti bahasa Indonesia, ya nggak terkenal bahasa Indonesia. Karena belum ada peradaban. Kita masih belum punya peradaban. Masih mending Jazirah Arab walaupun hitam masih ada peradaban, namanya peradaban jahiliyah. Masih mending ada peradaban, ada nama peradabannya. Indonesia belum ada, ya. Dibentuk aja sudah, tapi nggak tahu namanya. Mungkin isinya masih hewan-hewan purba, ya. Oke, siapa lagi tuh yang bunyi-bunyi lagi? Mau minta di-delete dari kelas, ya? Oh, dia mau ngetes kali. Ya, saya tandain dulu ya. Coba ya, izin ya, saya tandain dulu yang problem-problem itu. Oke. Bentar, saya tandain dulu. Sadar nggak dia kalau dia itu ganggu sebenarnya? Tenang aja, semua yang problem-problem itu saya tandain semua di kuliah ini. Nggak mikir saya pokoknya, udah delete aja. Nggak serius kuliah, delete aja. Oke, jadi Al-Quran demikian teman. Al-Quran demikian. Ya. Kemujizatan Al-Quran itu terbagi atas dua ya. Pertama kemujizatan hissisiyah, yang kedua kemujizatan ghairu hissisiyah. Saya ulangi ya. Kemujizatan Al-Quran itu terbagi atas dua. Namanya kemujizatan hissisiyah. Yang kedua kemujizatan ghairu hissisiyah. Nah, kemujizatan yang pertama ini yang hissisiyah. Ini kemujizatan yang memang hanya dimiliki oleh nabinya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Memang diciptakan untuk baginda Nabi kemujizatan ini, seperti tangan Nabi mampu mengeluarkan cahaya, ya kan? Di setiap sela-sela tangan Nabi akan memunculkan air bersih yang mampu diminum oleh para sahabatnya. Kemudian tangan Nabi ketika memegang makanan, sekecil apapun makanan itu, semua orang akan menjadi kenyang menyantap makanan itu. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi selalu dikelilingi oleh awan. Semua yang diucapkan Nabi menjadi sebuah kata yang untuk diikuti, perilaku yang untuk diteladani, ya, prinsip yang harus ditaati. Itu semua tentang Nabi. Itu menjadi kemujizatan hissisiyah. Nabi bisa membelah rembulan, ya kan? Makanya ada istilah tragedi bulan terbelah, ya. Tragedi bulan terbelah. Itu beneran. Nabi itu membelah rembulan dengan surbannya. Sahabat-sahabat kaum Quraisy itu tidak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu tidak percaya dengan kemukjizatan Nabi. Tidak percaya. Alam muncullah bulan purnama. Kemudian Nabi ditantang oleh kaum jahiliyah tadi. Kalau memang kamu Nabi, tolong belah rembulan itu. Kami akan tetap iman. Kami akan menjadi orang yang beriman. Tapi ternyata munafik ya tetap munafik, kafir ya tetap kafir, kelompok yang ingkar ya tetap ingkar. Ya, kalau istilahnya sawaun alaihim a'anzartahum. Ya. Kamu beri nasihat atau tidak diberi nasihat, podo wae. Dia nggak akan pernah iman. Diberi kemukjizatan, dikasih tanda kehebatan Nabi, itu nggak mau iman. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat menghadap kiblat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa, dan kemudian hempaskan surbannya ke arah rembulan itu. Bulan itu terbelah. Bulan itu terbelah. Benar-benar seperti layaknya 2 potong kue yang terbelah. Ya. Kemudian Nabi hempaskan lagi, bulan itu kemudian menjadi satu kembali. Nah, rupanya tragedi bulan terbelah ini sudah diteliti oleh
Neil Armstrong dan kawan-kawan, ya. Kalau kamu bisa baca artikel tentang pendaratan di bulan, di rembulan, itu banyak sekali tanda-tanda bahwa rembulan ini pernah terbelah. Ya, seperti layaknya dua bagian kemudian disatukan menjadi satu dengan lem perekat. Masih ada guratan-guratan bekas terbelahnya, masih ada. Masih ada. Dan ini ini menunjukkan bahwa Nabi itu hal yang luar biasa. Sudah ditunjukkan seperti itu, kaum jahiliyah, kafir jahiliyah, munafik jahiliyah, tidak mau iman, tetap tidak mau iman. Ya, tetap tidak mau iman. Makanya kemudian kata Al-Qur'an, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu hendak meredupkan cahaya-cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Mereka nggak bisa melawan dengan perbuatan. Karena tahu kalau dilawan dengan perbuatan nggak akan mampu melawan kemujizatan Al-Quran. Makanya ia bisa melawannya hanya dengan lisan. Lisan itu gampang sekali. Ngejek, dengan ejek, dengan caci maki, dengan dengan ucapan-ucapan kotor. Ya. Karena kalau dengan perbuatan tidak mungkin bisa melawan seperti layaknya perbuatan Nabi. Tidak mungkin. Tapi kata Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Allah itu enggan, ya. Allah itu enggan nuruti mereka. Justru Allah ingin sempurnakan cahaya Al-Quran. Allah ingin sempurnakan cahaya agama Islam. Allah sempurnakan. Walaupun orang-orang kafir itu bau benci sekali dengan umat Islam. Allah enggan nutupi itu. Enggak mau Allah. Allah enggak mau nuruti mereka. Ya, tuh. Ini tanda kemukjizatan Al-Qur'an dengan sisi-sisi ya. Baginda Nabi itu menjadi luar biasa, sudah hebat ya. Sudah hebat secara fisik sebelum diturunkannya Al-Qur'an, beliau sudah hebat. Ya. Buktinya dalam beberapa kali ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian terjadilah proses pembedahan dada ya. Jadi ilmu bedah itu sudah diajarkan Jibril dari dulu itu. Kalau sekarang muncul ahli bedah udah biasa itu. Islam sudah dikenalkan dengan ahli bedah dulu. Jibril alaihi salatu wassalam bedah dada Nabi. Kemudian dada Nabi ini muncul siluet seperti layaknya kulit yang bekas terbelah ya, seperti jahitan. Kemudian bekas jahitan ini ditumbuhi bulu dada. Jadi nggak kelihatan. Kalau dilihat dalam dada Nabi nggak kelihatan. Ketika Nabi telanjang dada nggak kelihatan. 3 kali Nabi dibelah. Dibelah dadanya ini 3 kali. Ya. Sudah sebelum menjadi Nabi, calon Nabi sudah begitu hebat. Dari segi ekonomi, dari segi kemampuan untuk diskusi, kemampuan ngobrol, kemampuan diplomatik. Ganteng iya, ya. Kemudian mudah memahami ilmu-ilmu baru, gampang adaptasi. Ya. Kemudian punya kemampuan analisis yang kuat. Itu baginda Nabi. Makanya kemudian setiap hal yang dilakukan Nabi, ya, apapun aktivitas Nabi, ia selalu menjadi the number one. Dalam dalam berdagang, the number one. Dalam mengembala sapi dan kambing, kalah pamannya. Ya. Abu Thalib kalah. Padahal Abu Thalib ya salah satu pekerjaannya sebelum berdagang beliau penggembala kambing. Kalah kambingnya. Ya. Apalagi diplomatik, yang ngajarin diplomatik, ngobrol, ya, melakukan deal-deal tertentu, itu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah kalah kemampuan diplomasinya dengan baginda Nabi. Apalagi konsep ekonomi, Abdurrahman bin Auf, Nabi lebih hebat lagi dalam menjajakan dagangannya. Abdurrahman bin Auf kalah. Ya, Masya Allah. Ini yang kita sebut ya teman, namanya calon Nabi sudah hebat. Ditambah lagi punya kemukjizatan yang luar biasa, yaitu Al-Quran menjadi tambah hebat. Yang sudah hebat saja,
itu masih nggak mau diimani sama orang-orang kafir jahiliyah, ya, sama orang-orang munafik jahiliyah, ya. Kalau sekarang kita, ya mohon maaf ya, kamu bisa bayangkan, kalau kamu sekarang ini kondisi imanmu yang seperti itu, ya, untuk sholat aja sulit, untuk dengerin ustadz ngomong aja males, disambi sambil naik motor, disambi sambil aktivitas yang lain, untuk kuliah beneran aja males kuliah sama saya, ya. Kemudian datang masa jahiliyah dengan Abu Jahal, Abu Lahab yang luar biasa cerdas. Cerdas juga mereka. Bukan hanya cerdas, punya kemampuan finansial yang luar biasa. Ya. Cerdik dalam menganalisis masalah. Masalah itu kecil menjadi besar. Itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Kamu tidak akan bisa, tidak akan pernah kayaknya, nggak akan pernah bisa ikut Nabi. Walaupun Nabi itu, calon Nabi sudah nampak kehebatannya, tapi nggak akan pernah ikut Nabi kayaknya. Kalau lihat kondisi kita yang seperti ini. Saya pun sama. Saya pun sama. Ketika saya dihidupkan di era baginda Nabi, itu kayaknya wallahu a'lam. Kalau saya, nampaknya kok ikut jadi jahiliyah. Karena apa? Karena dahulu tolak ukur kehebatan seseorang itu ditandai dengan, ya, barometer orang hebat. Itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Barometer orang hebat zaman jahiliyah itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Sedangkan mereka bukan orang-orang yang punya tradisi yang mengakar, punya kekuatan secara finansial, punya landasan intelektual. Sedangkan baginda Nabi siapa? Ya. Tapi sering berjalannya waktu, Nabi pun bisa mengalahkan sisi-sisi yang dimiliki oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tentunya bukan warisan. Kalau mereka kan warisan. Tapi kalau Nabi kan benar-benar Nabi dapatkan dari hasil pembelajaran dengan semesta. Nabi itu. Ya, Masya Allah. Ya, itu kemujizatan hisisiyah. Makanya kemujizatan hisisiyah selanjutnya misalkan nih. Nabi dahulu sudah cerdas. Tapi kemudian alam pikirannya, alam bawah sadarnya, hatinya dimasuki oleh Al-Quran. Itu menjadi manusia yang cerdas murakkab kalau bahasa nahwu sorofnya, ya. Menjadi manusia yang cerdas murakkab. Cerdas murakkab ini double-double pinternya. Double-double pinternya. Ya. Karena double pinternya ini kemudian ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman. Ya, kata Al-Qur'an kan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Udah, kamu untuk jadi pintar itu jadi orang yang takwa saja sama Allah. Udah jadi anak yang sholatnya rajin, jadi anak yang taat dengan nasihat dosen, jadi anak yang taat dengan aturan-aturan perkuliahan, jadi anak yang taat dengan guru, jadi anak yang benar-benar nurut sami'na wa ata'na dengan segala macam nasihat-nasihat yang masuk. Insya Allah kalau kamu takwa, ya, wa yu'allimukumullah, Allah akan jadikan kamu orang yang alim. Kamu jadi orang yang pinter, jadi orang yang ngerti. Ya. Kenapa kok kamu sekarang ini, ya, IP turun segala macam? Ya barangkali karena kamu kurang dekat sama Allah, kurang nurut, kurang sami'na wa ata'na dengan Allah. Ya. Kalau ya barangkali ya sami'na wa asayna, ya, kami dengar dan kami lalai. Ya, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami lalai, bukan wa ata'na. Oke. Itu kemujizatan hisisiyah, ya, yang didapatkan Nabi dari Al-Quran. Nah, kemujizatan Al-Quran yang nomor 2 itu namanya kemujizatan ghairu hisisiyah. Kemujizatan ghairu hisisiyah ini kemujizatan yang dimiliki Al-Quran, ya, dan mampu diberikan kepada manusia-manusia setelah baginda Nabi, ya, kepada umat-umat Nabi. Itu kemujizatan ghairu hisisiyah. Jadi kalau Nabi dahulu bisa seperti itu karena dimiliki Nabi. Tapi ada kemujizatan hal-hal yang luar biasa yang dimiliki Al-Quran, itu mampu dimiliki oleh umat-umat Nabi. Tentu berbeda kadar kemujizatannya.
kadar kualitas kehebatannya tentu berbeda. Contohnya, Al-Quran menyebut dirinya dengan kata as-sakinah, ya. Walladzi anzala as-sakinah. Al-Quran menyebut dirinya dengan kata as-sakinah, ketenangan, ya, ketenangan. Berarti orang yang membaca Al-Quran itu akan dapat kemukjizatan yang sama seperti layaknya kemukjizatan Al-Quran, yaitu as-sakinah, sama-sama tenang. Al-Quran menyebut dirinya dengan kata nur, cahaya. Kita yang hobi dengan Quran, Allah itu akan tuntun kita dalam hidup ini, layaknya tuntun kehidupan ini dengan sumber-sumber cahaya. Akan ada jalan-jalan yang luar biasa yang kamu akan dapatkan ketika memang kamu sudah niat, ya, niat mewakafkan diri kamu untuk Al-Quran, mewakafkan usia kamu untuk Al-Quran. Ya. Ya, mungkin terdengar asing bagi mahasiswa ITERA yang dalam tanda kutip kampus sekuler ya bagi saya. Tapi ini unik, ya, penjelasan ini baru bagi kamu, ya. Coba kalau kamu tidak percaya, ya, mulai biasakan, tanamkan niat dengan kuat untuk mewakafkan diri dan usia untuk Al-Quran. Mewakafkan diri dan usia untuk Al-Quran. Kamu nanti akan kamu rasakan kemukjizatan yang berbeda, kemukjizatan yang luar biasa dari Al-Quran. Nah, Al-Quran bicara tentang syifa, misalkan pengobatan. Kita pun orang yang hobi dengan Quran, ya, itu akan punya dampak pengobatan dari Al-Quran. Bukan hanya kita yang sehat, tapi juga kita mampu menyehatkan orang lain. Kita mampu menyehatkan orang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai kemukjizatan ghairu hissiyah. Oke, sampai sini ada yang nggak paham, ya? Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Paham semua? Sebenarnya antara paham dan nggak ngerti itu tipis-tipis, ya. Ya, kalau saya husnudzon paham sajalah. Biar saya nggak ngulangin lagi, ya. Biar saya nggak ngulangin lagi. Oke, teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, kemukjizatan ghairu hissiyah ini kemukjizatan yang mungkin dimiliki oleh setiap umat-umat Nabi. Ya. Makanya banyak orang yang dalam tanda kutip hebat, ya. Nampaknya dia nggak bekerja, tapi ada saja rezekinya. Nampaknya dia nggak pernah kuliah, tapi dia lebih cerdas daripada orang yang kuliah. Ya. Nampaknya dia di rumah nggak pernah belajar bahasa, tapi sekali dia ngomong orang kok tertarik dan segala macamnya. Banyak sekali. Ya, kalau saya menyebutnya Al-Quran itu, ayat-ayat suci Al-Quran itu seperti puzzle-puzzle hikmah, ya. Jadi ada ayat-ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua umat-umat Nabi, ya, yang punya hajat dan kebutuhan berbagai macam. Itu sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagi kamu yang nggak berani sama laki-laki, misalkan perempuan ya nggak berani sama laki-laki, ya nggak berani ungkapkan suka tapi nggak berani mengungkapkan, ya ingin menikah tapi segala macam dengan berbagai macam lah. Itu ada ayat yang memang difungsikan untuk memperekat hubungan lawan jenis agar mudah proses untuk menuju nikah. Ada ayat yang digunakan untuk menarik rezeki. Ada ayat yang digunakan untuk memproteksi. Ada ayat yang digunakan untuk apa? Untuk sebagai apa namanya?
orang yang mudah sekali untuk ngomong. Ada ayat yang difungsikan, ada ayat yang punya fungsi mudah sekali dekat dengan pejabat, macam-macam ya. Dan itu banyak teman, banyak ayat-ayat suci Al-Quran itu banyak. Ya. Saya nggak akan sebut ya, saya nggak akan sebut karena ketika dulu saya ngaji pun lama, ya. Ngaji tentang hikmah bainal ayah wassuwaril Qur'anil Karim itu banyak sekali, banyak. Saya ngaji lama dulu, ya, dan saya nggak akan sampaikan karena saya sudah dari awal punya komit kalau pengen serius ya harus ngaji. Kalau yang saya sampaikan di kuliah itu hanya kulit-kulitnya saja, tatarruhul ilm, ya, biar kamu tidak bingung, biar kamu tidak bingung. Nah, itu yang kita sebut sebagai apa, mukjizat ghairu hissiyah, ya. Jadi memang kemukjizatan ini bisa dimiliki oleh kita semua manusia biasa dengan satu syarat, iman. Kita punya iman. Ustaz, kita kok sampai detik ini sudah dekat sama Quran tapi kok kita belum punya iman barangkali. Atau kita punya iman tapi sesungguhnya kita nggak dekat, kita cuma mencoba untuk mendekati. Tapi Al-Qur'annya nggak mau dekat sama kita. Kita mencoba untuk mendekati terus, tapi Al-Qur'annya semakin menjauh. Kita lari, Al-Qur'annya tambah lari kencang. Nggak mau dekat sama kita. Nah ini problem. Bagaimana ketika kita ya sudah punya iman, tapi ketika kita mendekat dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan mendekat dengan kita. Bagaimana? Nah ini harus harus benar-benar disiapkan. Ya wong dahulu saja baginda Nabi ini teman ya. Baginda Nabi itu ketika ingin mendapatkan wahyu suci Al-Quran, itu Nabi uzlah. Nabi uzlah sejak usia 25 tahun, ya. Itu Nabi sudah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Sejak usia 25 tahun sampai usia 40 tahun, Nabi itu selalu uzlah selama 3 bulan setiap tahun. Selama 15 tahun. Jadi tiap 3 bulan, dalam setahun sekali 3 bulan, selama 15 tahun. Munculnya wahyu suci Al-Quran tahun ke-15. Artinya Nabi usia 40 tahun. Baru Nabi dapat mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran. Apalagi kita teman. Kita tidak bisa untuk dapat kehebatan Al-Quran, kemudian kita masih jadi orang yang hahaha nyantai, tidak bisa. Udah minimal sarana kita apa? Di mana-mana pegang Quran. Ya. Tunjukkan kamu bangga terhadap Al-Quranmu. Ya. Jangan kemana-mana bawa penggaris saja. Bawa alat ukur aja. Ya. Kamu bangga dengan PW kamu bangga dengan teknik sipilmu, tapi kamu nggak bangga sama Al-Quranmu. Ini kan problem. Ini problem. Ya saya nggak marahin kamu jadi anak yang benar-benar teknik sipil, benar-benar itu nggak marahin. Tapi sebagai umat Islam, saya itu risih melihat umat Islam kok nggak bangga kemana-mana bawa Quran, ya. Sedangkan umat-umat yang lain saja bangga kemana-mana bawa Injil. Kalau di Jakarta itu orang-orang Nasrani biasa bawa Injil, baca Injil di kereta. Mereka biasa, karena mereka nggak hafal. Tapi saya, orang yang menghafal Al-Quran, ya, orang yang menghafal Al-Quran, ya, kalau di kereta, saya baca Quran, tetap baca Quran. Saya hafal, kalau nggak diulang, ya hilang hafalannya. Tapi masalahnya mereka-mereka yang nggak hafal Quran itu, sudah nggak punya hafalan, nggak pede juga bawa Quran. Ini kan problem lagi. Masalah ini kan. Masya Allah. Ya. Semoga kita semua bisa insyaf bareng-bareng lah. Taubat bareng-bareng ya. Jangan sampai terulangi. Nah, oke teman-teman. Itu yang kita sebut sebagai Al-Quran dan kemukjizatannya. Nah, nama-nama Al-Quran banyak ya. Nama-nama Al-Quran ada Al-Furqan, Az-Zikr, ada Al-Kitab. Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Kitab. Itu nama Al-Quran. Al-Furqan pembeda. Mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Az-Zikr artinya peringatan. Pembawa kabar-kabar peringatan. Itu ada semua dalam Al-Quran. Al-Kitab pembawa kitab
kitab suci Allah yang memang sudah dibukukan dalam bentuk lembaran-lembaran suhuf, itu Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fi, Alkitab kan. Al-Qur'an disebut juga asyifa, obat penenang atau penawar. Nah, kalau kata Nabi kan, Nabi pernah ngomong, likul lida'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa khairud dawa'i Al-Qur'an Al-Karim. Sebaik-baiknya obat itu Al-Qur'an. Nabi yang ngomong. Makanya coba kalau kamu tidak percaya, ya, kalau kamu tidak percaya, coba kamu baca Quran, ya, baca Quran, kemudian sediakan media air, ya, sediakan media air, kemudian kamu baca Al-Quran di depan air itu. Kemudian ketika sebelum minum, baca Bismillah, ya, sebelum minum air sudah dibacakan Al-Quran, baca Bismillah, kemudian tunggu reaksinya, Kalau memang kamu ada masalah dengan bangsa-bangsa jin, ya biasanya akan bereaksi. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada. Tapi reaksi yang sesungguhnya itu bukan hanya itu. Tapi reaksi terhadap aktivasi gen-gen yang ada dalam tubuh, itu akan cepat sekali regenerasi dengan air yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Makanya dahulu Nabi itu kalau ngobatin orang pakai media air selalu. Yang dibaca apa? Ayat suci Al-Quran. Ada ayat-ayat yang memang difungsikan Allah, difungsikan oleh baginda Nabi, diajarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam untuk mengobati setiap penyakit-penyakit yang diderita. Itu ada. Minimal yang sering kita dengar itu obat hati, itu Al-Quran, itu obat hati. Kamu hati lagi sakit, baca Quran. Kamu hati lagi gelisah, baca Quran. Kamu lagi banyak utang, baca Quran. Kamu lagi banyak tugas, pusing, banyak tugas, baca Quran. Baca Quran. Kamu nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, coba baca Quran. Otomatis bisa tidur nanti. Kalau nggak percaya, coba deh. Otomatis bisa tidur. Begitupun Al-Quran dimaknai dengan rahmat, ar-rahmah. Ya. Ar-rahmat itu artinya kitab suci yang memiliki berbagai macam hikmah. Ya. Al-Quran itu disebut juga kitab suci yang memiliki berbagai macam kasih sayang. Diajarkannya kasih sayang Al-Quran itu. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran itu cerita tentang kemarin kita sudah bahas di pengajian Raya Tanwir tentang peperangan. Ya, memang ada ayat tentang peperangan, tapi semua punya historical sendiri, punya ilat-ilat sendiri, alasan-alasan tersendiri. Berapa, Dip? Oke, ini minta di-delete lagi ya. Oke, saya delete aja ya. Mama, foto dulu, Mama. Foto kita udah belum, Doi? Hah? Udah, kita udah foto, ntar kau kirim aja. Udah. Ya Allah. Oke, menu berapa? Oke. Sudah aman. Nggak ada lagi suaranya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Hafizah, Pak. Hafizah, kelas siapa Hafizah? Saya R30, simpan namamu Pak. dulu. Hafizah R30. Iya, Oke, Pak. gimana Zah? Kan Al-Quran itu tuh diturunkan ke bumi itu kan melalui malaikat Jibril, kenapa diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri nyampain ke manusia, kepada manusia lain itu kan secara berangsur dengan hafalan, Pak, bukan tulisan. Pada saat Al-Quran itu turun ke baginda Nabi, apakah itu dalam bentuk Alkitab Al-Quran atau bukan, Pak? Sekian, Pak. Al-Quran turun kepada baginda Nabi, apakah bentuk Alkitab Al-Quran atau bukan? Ya, turunnya dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran itu bukan sesuatu yang tertulis, bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, bukan itu. Itu namanya mushaf Al-Quran. Perlu digarisbawahi ya.
Yang kamu lihat, yang kamu bisa pegang, kamu bisa raba, kamu bisa rasa, itu mushaf Al-Qur'an namanya, ya. Kalau Al-Qur'annya itu apa? Ketika kamu sudah lantunkan dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله al-ayah dan nah itu ketika kamu sudah baca itulah Al-Qur'an. Kalau nggak dibaca ya tetap mushaf, yang datang kepada Nabi itu lewat bacaan yaitu Al-Qur'an, karena Jibril baca Nabi ngikutin yaitu bacaan yaitu Al-Qur'an. Kalau Jibril diem aja datang ketemu Nabi nggak Al-Qur'an itu. Tapi ketika Jibril bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Al-Qur'an. Kalau yang ada di tulisan mushaf, di tulisan kertas, hamzah, qaf, ra, hamzah, ba, sin, mim, itu mushaf namanya. Beda teman, ya. Zahra siapa tadi lupa namanya. Siapa tadi namanya? Ya. Hafizah, Pak. Hafizah, ya Hafizah. Semoga kamu jadi Hafizah beneran, bukan namanya tok yang Hafizah. Ya. Amin. Itu ya teman ya. Ya tetap Al-Qur'an, tetap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tuh seperti itu. Ketika dilantunkanlah itu Al-Qur'an. Makanya saya bilang teman, Al-Qur'an tuh objek bacaan secara bahasa, ya. Ketika dia nggak dibaca, ya nggak Al-Qur'an. Dia nggak akan ampuh, nggak akan muncul mukjizatnya. Kamu letakkan ia di depan pintu, kamu letakkan ia di dalam lemari, kamu simpan uangmu di selipan Al-Quran, jin ya tetap bisa ambil, tuyul tetap bisa ambil. Karena apa? Karena itu cuma cumpukan kertas. Tetap bisa ambil. Nggak akan ngaruh. Setan, iblis, laknatullah pun gampang saja pegang tulisan-tulisan yang kata kamu itu Al-Quran. Padahal itu mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran itu ketika kamu lantunkan dengan suara indahmu, dengan tajwid dan makhorijul huruf yang kamu kuasai, ya, itulah Al-Quran. Makanya kemudian, teman, orang-orang yang hafal Al-Quran itu bukan orang-orang yang dalam tanda kutip mampu menghafal Al-Quran kemudian dalam beberapa bulan ia selesai, bukan itu. Orang yang hafal Al-Quran itu orang yang tetap konsisten terjaga hafalannya, tidak pernah hilang, dan ia masih ngerti, masih paham, masih tahu letak ayatnya, letak suratnya, bisa meneruskan bacaannya, ngerti kandungannya. Itulah hafalan Al-Quran. Ya, bukan hafal Al-Quran seperti yang kita pahami, ikut produk karantina, bayar 3 juta. Itu namanya jualan Al-Quran kalau saya. Banyak orang jualan-jualan Al-Quran sekarang ini di ITERA. Saya hafid beneran. Kalau kamu pengen ngerti saya baca Quran, datang ke pondok. Kamu akan ngerti bahwa saya itu hafid Quran. Saya baca. Wong saya mahar sama istri saya saja baca 30 juz pakai hafalan. Anak saya lahir laki-laki pertama itu saya baca 30 juz sendiri. Karena saya nazar kalau anak laki-laki, anak pertama laki-laki saya akan baca Quran sendiri. Ya. Bukan yang mereka yang bisa mampu menghafal Al-Quran dalam durasi tertentu, ya 2 bulan menghafal Al-Quran. Bukan itu. Itu namanya pernah menghafal. Orang yang hafal Al-Quran beneran, itu orang yang sedang berproses menghafal hingga hatam, dia tetap terjaga hafalannya. Dia dosen tapi ia tetap menjaga hafalannya. Ia politisi tapi tetap jaga hafalannya. Ia seorang usahawan tapi tetap jaga hafalannya. Itulah hakikatnya Al-Quran, penghafal Quran. Bukan mereka yang ikut program karantina bayar 3 juta, sudah mahal-mahal bayarnya. Katanya hafid Quran, dites gak berani baca. Ya, dites gak berani baca. Kemudian ikut lagi program karantina tadi, bikin program lagi. Program murojaah, mengulang hafalan. Selama 2 bulan. Ya, setoran lagi 30 juz. Katanya setoran lagi, bayar lagi 3 juta. Ya, kalau saya bilang, itu kamu kena dampak marketing Quran, teman. Dampak marketing Quran. Kamu jadi objek
Al-Quran jadi objek jualan bagi oknum-oknum tertentu. Kalau kamu pengen ngaji Quran beneran, datang ke Pondok Al-Qud, datang ke Palapa 10, kamu akan ngerti bahwa ngaji itu berat sekali. Untuk jadi hafid Quran itu berat sekali prosesnya. Nggak seperti yang dikatakan oleh oknum-oknum itu, yang jualan-jualan itu. Ya, Masya Allah. Ya, semoga terbukalah wawasan kamu, walaupun saya agak kasar ngomongnya teman. Ya, tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya cinta sekali dengan teman-teman semua. Saya cinta sekali dengan Al-Quran saya. Ya, barokahnya semoga kita semua bisa hidup di bawah naungan Al-Quran, tahta dhilalil Quran, ya, di bawah naungan Al-Quran. Pengennya itu. Ya. Apalagi sekarang saya diamanahi jadi ketua MTQMN, jadi agak sulit nyari hafidhoh, ya, minimal 10 juz di lingkungan ITERA. Ya, nampaknya berat. Ya, kalau ada kabarin ya, supaya bisa saya bina jadi hafid yang yang beneran, hafid yang beneran, kemudian bisa membawa nama ITERA untuk lomba cabang tahfidz di level nasional MTQMN. Kalau ada segera japri saya, karena bulan 11 tahun depan 2025 akan ada MTQMN itu. Insya Allah. Kalau sudah kelacak sejak sekarang kan akan terus dibina. Saya suruh dia datang ke pondok ngaji, kita tes-tesan. Ya, insya Allah hafalannya terjaga. Ya. Oke teman-teman, nampaknya sudah mau maghrib ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Nanti absen akan saya share di WA Group. Jadi siapapun kamu bisa absen dan nyantai aja. Udah nggak ngurus saya soal absen ya, nggak ngurus saya soal absen. Kalau kuliahnya model kayak gini. Ya, yang penting kamu absen ya teman. Yang penting absen, jangan lupa itu. Ya, saya yakin, hakul yakin, benar-benar hakul yakin orang yang ikut kuliah beneran sama saya dengan yang enggak itu akan berbeda, ya. Hanya cuma modal hadir, kemudian entah kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana, itu berbeda. Apalagi teman-teman yang mau berkenan hadir ngaji bareng, rutinan, apalagi tinggal 1 pertemuan lagi, karena target saya kan cuma 10 pertemuan, 10 pertemuan saja, ya. Oke teman-teman yang berbahagia, mohon maaf atas segala kesalahan. Barangkali tadi ada ucapan-ucapan yang kepelintir saya. Saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Kamu yang sedang berproses menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan kamu untuk mendapatkannya. Allah jadikan kamu hamba-hambanya yang senantiasa setia terhadap Al-Quran, setia terhadap masjid, setia terhadap ilmu pengetahuan. Dan Allah jauhkan dari berbagai macam mara bahaya, terutama teman-teman, pasangan yang toksik, lingkungan yang toksik, Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.